Kita menu ke pertama dalam diskusi Sapa Indonesia malam kali ini, Saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan keinginannya agar Presiden saat ini Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa menjabat kembali untuk periode kedua. Pernyataan Jokowi itu menanggapi pernyataan Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali bahwa Gibran akan menjadi kompetitor kuat dalam kontestasi Pilpres 2029. Namun Jokowi menegaskan sikapnya tetap mendukung Prabowo Gibran kembali maju menjadi capres dan cawapres untuk periode kedua. Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, udah itu aja. Oke, makasih. Sebelumnya, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia Ahmad Ali menyebut penilaian tentang Gibran sebagai kompetitor kuat pemilu 2029 disampaikan dalam konteks kapasitas politik, bukan sebagai lawan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan sepanjang pembahasan dirinya konsisten menekankan hubungan baik antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo serta kesinambungan kepemimpinan nasional dalam duet Prabowo Gibran. Menurutnya, tidak ada calon wakil presiden pada 2029 nanti yang lebih baik dari Gibran. Katakan bahwa apakah ada calon wakil presiden yang lebih baik daripada Gibran saat itu, saat ini? Kenapa? Karena menurut saya untuk menilai kriteria calon wakil presiden itu di samping pengetahuan sudah pasti, pengalaman. Sehingga kalau ini dipasangkan kembali dengan Pak Prabowo, ini akan sangat berpotensi untuk menjadi pemenang. Nah, terus kemudian bahwa kemudian ada judul berita yang kemudian menghebohkan bahwa PSI seakan-akan menyiapkan Mas Gibran untuk menjadi penantang daripada Pak Prabowo. Sebenarnya, tapi kalau secara keseluruhan dibaca beritanya tidak seperti demikian. Tapi perlu dipahami juga, Saudara, mantan Presiden atau Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan melalui Bandara Ahmad Yani Semarang Jumat sore. Rencananya Jokowi akan menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai Solidaritas Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menegaskan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menjabat 2 periode. Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah hadir relawan Jokowi, Prabowo, Gibran, David Pajong. Ada juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang tergabung lewat sambungan dalam jaringan, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno yang juga ikut bergabung di studio Kompas TV kali ini. Selamat malam semuanya, apa kabar? Bang Doli, selamat malam Bang, dengan Tifal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Pak Jokowi sudah bilang, menegaskan posisinya mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran 2 periode. Dan kalau diingat lagi, Bang Freddy Damanik juga bagian dari relawan Pak Jokowi. Waktu 5 tahun itu terlalu singkat untuk menunjukkan program-program Prabowo Gibran. Itu diomongkan di September 2025. Tapi tepatkah momentumnya harus sekarang menegaskan itu, Bang David? Ya, jadi gini, kalau statement politisi itu kan harus dimaknai dalam 2 hal ya. Jadi ada makna denotatif, makna yang sesungguhnya tanpa ada maksud di belakang itu, kemudian makna konotatif. Nah, jadi pernyataan Pak Ahmad Ali itu bisa pada dua makna itu. Satu, menganggap bahwa dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan, dari sisi kapasitas, Mas Gibran itu sudah layak ya. Tapi pada sisi lain juga beliau mau mungkin saja melakukan test the water ya. Jadi uji coba, lempar isu bagaimana penerimaan publik terhadap seandainya Gibran didorong menjadi 01 atau capres. Tetapi gini, bagi kami relawan Pak Jokowi yang juga bagian dari relawan Prabowo Gibran, ini kami patron kami selalu ke Pak Jokowi ya, bersama Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi sudah berkali-kali Pak Jokowi mengatakan bahwa kita harus bekerja untuk mendukung
program Prabowo Gibran lalu kemudian berjuang untuk 2 periode kepemimpinan Prabowo Gibran. Jadi kalau dari sisi Pak Jokowi nggak ada mimpi sama sekali di tahun 2029 untuk mendorong Mas Gibran menjadi capres. Tetapi menjadi wapres yang kedua kalinya untuk Pak Prabowo itu bagian dari keharusan di komunitas. Tapi apa tolok ukurnya? Maksudnya begini, karena kan ini baru 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan saat ini. Tapi kemudian ada dorongan sekarang, kenapa? Apa tolok ukurnya membuat harus itu 2 periode, sementara belum periode penuh sekarang perjalanannya? Justru dengan statement Pak Jokowi 2 periode Prabowo Gibran itu ingin mengunci dan menyampaikan penegasan bahwa nggak ada keinginan mendorong Gibran untuk menjadi capres. Itu sebenarnya maknanya di situ. Prabowo Gibran itu 2 periode, artinya Mas Gibran tetap menjadi 02 bukan 01. Sebenarnya makna politiknya ada di situ. Yang kedua, harus dimaknai bahwa ini membangun stabilitas politik. Bagaimana fokusnya Prabowo Gibran supaya nggak usah memikirkan dulu di kontestasi 2029, maka fokus saja pada program kerja, ya, karena paket ini nggak akan kemana-mana, nggak akan pecah. Tapi secara program kerja untuk 1 tahun ini dirasa cukup realistis untuk dilanjutkan sampai periode kedua? Rasanya sangat realistis bahwa kemudian akan ada evaluasi kolektif terhadap 1 tahun lebih perjalanan pemerintahan ini. Itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan dong. Makanya kita lihat ya, kenapa Pak Prabowo sudah mau masuk, sudah ada isu untuk reshuffle di bulan depan kalau nggak salah kan. Itu juga sudah dipublikasi oleh media kan. Nah, maksudnya itu bagian dari evaluasi sebenarnya kan. Gonta-ganti atau misalnya reshuffle kabinet itu bagian dari evaluasi pemerintahan yang itu menjadi diskresi atau hak prerogatif seorang presiden. Itu bagian dari evaluasi. Jadi kalau dalam konteks isu 2 periode ini akan kemana arahnya kalau begitu? Ya, tetap Prabowo Gibran itu sesuatu yang menjadi keharusan dari para pendukung Jokowi dan Pak Prabowo, bahwa nggak ada Gibran akan didorong 02. Mas Gibran harus terus mendampingi Pak Prabowo menjadi 02 di tahun 2029-2034. Baik, Bang Doli, bulan Mei tahun 2025 Pak Bahlil, Ketua Umum Partai Golkar juga bilang kalau kita mah bukan sinyal lagi, kawal sampai selesai kinerja dari pemerintahan saat ini. Kalau mau 2 periode kita bicarakan, gak ada masalah. Apakah untuk saat ini Januari 2026 Golkar masih konsisten dengan pernyataan itu akan mengawal sampai 2 periode juga, atau jangan-jangan berubah pikiran nih? Iya, pertama saya kira pernyataan Ketua Harian PSI itu sesuatu yang wajar saja, ya kan? Pertama, kewajarannya adalah sebuah partai politik tentu dibentuk, dibangun untuk bicara tentang memenangkan event-event politik, gitu. Dan selalu kan yang menarik itu adalah pencalonan presiden. Nah, yang kedua, bahwa semua orang juga tahu PSI ini identik dengan keluarganya Pak Jokowi, ya, karena ketua umumnya adalah putra bungsu Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi juga dalam setiap acara PSI hadir, tadi juga diberitakan akan berangkat ke Makassar gitu. Nah, sementara kakaknya ketua umum PSI ini sekarang seorang wakil presiden. Jadi sesuatu yang wajar saja kalau kemudian ada terfikir untuk mencalonkan Saudara Gibran untuk menjadi calon presiden. Oke, tapi kalau pernyataan Pak Jokowi bilang mendorong atau menegaskan dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran 2 periode, Golkar juga setuju? Nah, itu begini, itu mungkin kan bisa jadi klarifikasi, tidak, atau kemudian memang untuk menetralisir karena momentumnya belum pas saja gitu loh. Nah, tapi buat Golkar itu kan pernyataannya sudah berapa kali disampaikan oleh Ketua Umum bahwa tugas kami di Golkar ini adalah mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini sampai selesai tuntas mengerjakan semua visi misi program-programnya 1 periode penuh ini gitu ya. Dan kemudian untuk urusan Pilpres, nah kita sudah menyatakan waktu itu pokoknya selama Pak Prabowo masih berkeinginan dan secara konstitusi masih memungkinkan, kita mendukung Pak Prabowo. Nah, urusan nanti kemudian pasangannya siapa, ya tentu kita berharap kalau misalnya periode ini dinilai cukup berhasil, saya kira patut dipertimbangkan diteruskan. Tapi selagi itu adalah kewenangan presiden nanti, tentu kan yang memilih dan menentukan pasangan
calon wakil presidennya itu kan terakhir presidennya sendiri selain ada pembicaraan oleh partai-partai politik pendukungnya, kira-kira gitu. Tapi secara momentumnya menurut Anda tepat tidak? Karena kan pemerintahan ini baru jalan belum genap 2 tahun begitu. Baru terus keluar pernyataan penegasan seperti ini. Buat Golkar hal yang wajar saja kah ada pernyataan seperti ini? Enggak, kalau menurut saya belum waktunya, belum momentumnya, ya. Makanya kita kan sebetulnya harusnya fokus ya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu banyak sekali sekarang, ya. Kemudian PR bangsa ini juga PR-nya besar sekali. Persoalan menghadapi isu internasional, kemudian isu-isu pemerintahan di dalam negeri dan seterusnya. Jadi 1,5 tahun ini sebetulnya ya kita anggaplah tahun konsolidasi ya, konsolidasi politik, konsolidasi penyusunan program dan segala macam. Nah sisanya ini adalah implementasi program itu. Makanya kalau saya tolong janganlah kemudian kita ganggu dulu nih dengan isu pilpres. Karena masalah yang kita hadapi sangat serius. Belum momentum ini menurut Anda lebih kepada Pak Jokowinya atau kepada PSI-nya nih, Bang Doli? Ya itu tadi dua-duanya. Menurut saya begini, kan bukan hanya PSI aja ya. Kita sama-sama tahu juga lah. Ada juga orang yang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk calon presiden. Ada yang sudah pasang kuda-kuda untuk jadi calon wakil presiden gitu. Ya boleh saja, kita kan juga nggak boleh menghambat hak konstitusi orang gitu loh. Tapi ya tipis-tipis lah. Maksudnya nggak usah dulu menonjolkan bicara tentang calon presiden wakil presiden gitu ya. Kita semua fokus dulu untuk menghadapi agenda-agenda bangsa yang menurut saya perlu kebersamaan kita semua dan menyampingkan agenda-agenda politik pribadi dan kelompok kita gitu. Oke, nah Mas Adi, Anda membacanya kalau melihat momentumnya dikeluarkan saat ini kan menegaskan ya, karena sebelum-sebelumnya Pak Jokowi juga menyampaikan hal yang warnanya sama begitu. Dan ini penegasan lagi, menganalisis momentumnya nih tujuannya buat apa? Cek ombak ini buat apa arahnya? Kalau saya sih lebih membaca pada konteks ya, karena pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali beberapa waktu yang lalu itu kan sifatnya multitafsir. Banyak yang mencoba untuk menfis-afiskan antara Pak Prabowo Subianto dengan Gibran gara-gara statementnya Ahmad Ali. Kalau tidak salah di kesempatan yang lain Ahmad Ali itu sebenarnya ingin memberikan klarifikasi bahwa siapapun dia kalau tidak berpasangan dengan Pak Prabowo maka potensial akan menjadi pesaing di 2029. Tentu bukan hanya Gibran dong, kalau tidak dipilih akan potensi berhadapan dengan Pak Prabowo. Tentu elit-elit yang lainnya sebut saja misalnya Pak AHY, Muhaimin Iskandar, siapalah yang di lingkungan kekuasaan hari ini punya tiket maju tapi tidak dipilih sebagai calon wakil presiden misalnya, sangat potensial akan head to head nantinya di Pilpres. Pak Jokowi sebenarnya statementnya itu adalah untuk mengklirkan bahwa sebenarnya Prabowo dan Gibran itu tidak bisa dihadap-hadapkan, tapi ini adalah satu paket yang harus dilihat bagaimana proposal calon presiden dan 2 wakil presiden ini itu bisa maju untuk yang kedua kalinya di 2029. Terlepas bahwa ini baru masanya belum nyampe 2 tahun pemerintahan mereka berjalan di periode pertama. Bagi saya ini adalah proposal politik yang saya kira pesannya sangat sederhana, bahwa siapapun dia ketika bicara tentang 2029, terutama di internal kekuasaan pemerintah, pasti yang diincar pertama kali adalah posisi pendamping Prabowo Subianto. Karena kalau kita membaca logika statistik dan korespondensi historis politik di negara kita, ada kecenderungan presiden petahana, presiden yang sedang berkuasa, maju yang kedua kalinya, santai-santai saja, relatif agak gampang memenangkan pertarungan politik. Wajar kalau kemudian di internal kekuasaan, koalisi pemerintah, bisa dari partai, bisa kalangan profesional, ataupun di lingkaran istana hari ini, mimpi terbesarnya adalah bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Kalau bisa berpasangan dengan Pak Prabowo di 2009, relatif menang, itu adalah tiket untuk 2035, Pak. Itu yang kemudian menurut saya ini adalah proposal yang sengaja memang dipersiapkan. Apakah ini akan mendapatkan respon atau tidak? Ya tentu sangat tergantung bagaimana Pak Prabowo dan partai-partai koalisi yang ada di dalamnya. Karena melihat kecenderungan rata-rata secara umum, partai-partai koalisi pastinya menghitung ada yang merasa partainya besar, ada partainya yang lolos ke parlemen, sementara Gibran
Belum ada tuh partainya, jika pun ada PSI non-parlemen. Sehingga menurut Anda apakah koalisi yang ada sekarang di periode pertama pemerintahan Prabowo Gibran ini akan solid mendukung sampai nanti di periode kedua? Tolong jawabnya nanti, kita jeda sebentar. Tetap di Kompas TV. Bang Doli bilang momentumnya belum pas kalau sekarang ngomongnya, Mas Adi. Ditambah kita juga ingat saat ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan semua partai peserta pemilu bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presidennya. Melihat dinamika koalisi yang ada saat ini di pemerintahan Pak Prabowo periode pertama, menurut Anda akan sesolid apa untuk mendorong Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa maju di periode kedua? Kalau bicara tentang capresnya untuk yang kedua kali, Pak Prabowo Subianto, saya kira partai-partai koalisi tidak ada perdebatan apapun. Sami'na wa ta'na, tegak lurus. Partai-partai sudah menyatakan itu. Tapi kalau bicara tentang soal siapa wakilnya, rasa-rasanya sangat debatable. Karena ada kecenderungan elit-elit kunci yang ada di partai koalisi. Pak Prabowo juga punya intensi dan punya keinginan untuk bisa menyodorkan nama, bisa berdampingan dengan Pak Prabowo. Cuman memang para relawannya Jokowi dan Gibran ini terlampau jujur ngomong ini di awal. Yang lain itu kalau mau jujur pengen juga, Mas. Siapa sih yang nggak pengen jadi calon wakil presiden bersandingan dengan Pak Prabowo Subianto? Cuman agak toleh kanan dulu untuk mencari momentum yang pas. Tapi bagi saya secara prinsip begini, anggaplah misalnya kalau pun toh bisa berpasangan, mungkin ini akan sesuai dengan persetujuan presiden dan partai koalisi. Tapi jika pun tidak, kalau kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya semua partai politik kontestan pemilu, yang penting sebagai syarat peserta pemilu, dia sudah punya tiket loh untuk memajukan diri sebagai calon presiden. Sebut saja misalnya at the end tidak ada jodoh antara Mas Gibran untuk bersandingan dengan Pak Prabowo. Maju kembali kok, mentornya kan orang hebat. Pak Jokowi apapun judulnya disebut oleh para pendukungnya, sosok yang tidak pernah kalah loh dalam pemilu. 5 kali ikut pemilihan menang terus. Solo 2 kali, Jakarta sekali, Pilpres 2 kali. Kan tinggal diuji kesaktiannya. Apakah kesaktian Pak Jokowi ini akan berlanjut untuk Pilpres 3 kali, Mas. Iya, Pilpres 3 kali ya dukung Pak Prabowo katanya itu. Meski Pak Prabowo saat itu juga sangat kuat posisinya. Intinya apa? Itulah yang disebut oleh publik bisa uji coba ini barang soal kesaktian Pak Jokowi yang dalam pemilu ke pemilu yang diikutinya tidak pernah kalah. Ya tentunya adalah ketika soal tiket cawapres ini tidak didapatkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kalau menurut Anda hubungan Jokowi dan Prabowo ini juga akan jadi kunci untuk keberlanjutan periode kedua? Oh iya, karena kalau bicara tentang periode kedua, partai-partai politik koalisinya Pak Prabowo tentu berpikir bagaimana bisa mendapatkan tiket pendamping untuk jadi orang nomor 2. Itulah yang saya sebutkan, PSI ini misalnya ataupun para pendukungnya Pak Jokowi ini memang terlampau jujur ngomong di awal. Yang lain juga pengen, cuman memang melihat sikon dan situasi yang berkembang saat ini. Tapi bagi saya kalau kita mau bicara tentang Pilpres 2029, sebenarnya adalah kalau kita konteksnya internal kekuasaannya Pak Prabowo, nggak jauh-jauh Pak mimpinya menjadi calon wakil presiden berdampingan dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau membaca komitmen Golkar nih gimana sejauh ini kalau mengikuti koalisi atau pemerintahan di periode pertama ini? Kalau Golkar rasa-rasanya 50-50. Kalau dengan Prabowo-nya 100%, tapi untuk calon wakilnya nanti dulu. Karena kan mereka bilang kita diskusikan selanjutnya. Artinya kalau sudah fix dari awal, ya ini 2 periode. Bahwa ini satu paket untuk yang kesekian kalinya. Jadi Golkar pun sebenarnya sebagai partai besar, runner up, partainya Bang Doli, sepertinya juga punya intensi bahwa ada orang yang kemudian bisa diusulkan. Orang itu apakah wapres yang saat ini ataukah ada opsi yang lain, itu kan pembicaraan di belakang layar. Benarkah Bang Doli? Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk Pilpres 2029 kami sudah putuskan Pak Prabowo bila terus berkeinginan untuk menjadi calon presiden, kita akan dukung. Nah, untuk paket wakil presidennya kita serahkan sepenuhnya ke Pak Prabowo, karena kan kita memahami betul sebetulnya paket presiden wakil presiden itu kan harus memang sejalan, seiring, satu chemistry dan segala macam. Nah, bahwa kemudian nanti periode ini dinilai sukses kebersamaan itu, tentu itu akan menjadi rekomendasi pertama. Ya, yang juga kita akan sampaikan pada saat mendiskusikan calon presiden Pak Prabowo nanti 2021 siapa. Tapi kan tetap putusan terakhir itu adalah kembali kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden nanti pada tahun 2029. Tapi nggak mungkin kan kalau Golkar tidak punya usulan nama, kira-kira yang bisa mendampingi Pak Prabowo siapa?
Sampai sejauh ini kita tidak punya usulan nama sama sekali di luar yang ada sekarang paketnya, itu ya. Kita cuma hanya tahu 2024-2029 itu presiden dan wakil presidennya ada Pak Prabowo dan wakil presidennya ada Pak Gibran, dan kita belum pernah mendiskusikan di luar dua nama ini. Tapi nanti untuk presiden kita sudah pasti mencalonkan Pak Prabowo. Untuk wakil presidennya itu nanti akan kita serahkan kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, walaupun nanti tentu kami akan memberikan masukan-masukan terhadap nama yang sekarang sedang ongoing gitu, yang sedang bersama berjalan, dan tentu nanti keputusan terakhir ada di Pak Prabowo. Akan mengikuti pandangan-pandangannya Pak Jokowi juga nggak nih kira-kira Golkar untuk menentukan pasangannya Pak Prabowo 2029 nanti? Tentu kita akan mempertimbangkan semua masukan, ya, masukan dari masyarakat, masukan dari tokoh-tokoh, termasuk tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh kunci, ya mantan-mantan presiden, ya, dan itu salah satunya Pak Jokowi, ya, dan saya kira juga Pak Prabowo juga akan sama di dalam mengambil keputusannya nanti, juga akan banyak sekali menerima masukan dari tokoh-tokoh sepenting termasuk Pak Jokowi itu. Kalau di levelnya teman-teman relawan, Bang David, tadi kan Bang Doli juga udah bilang belum waktunya sekarang buat menyatakan itu, momentumnya terlalu cepat kalau dibilang Mas Adi, sehingga kalau melihat konteksnya sekarang, apakah mungkin akan ada perubahan sikap juga nih teman-teman relawan, mungkin akan memberi masukan yang lain untuk alternatif buat pemilu 2029? Ya, sebenarnya statement Pak Jokowi itu bahwa saya udah berkali-kali katakan, kata Pak Jokowi, bahwa kita mendukung 2 periode Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya statement itu kan mau mengklarifikasi sekaligus menetralisir pernyataan Pak Ahmad Ali. Satu, bahwa Mas Gibran itu nggak ada orientasi dan Pak Jokowi sendiri nggak akan mendorong menjadi 01, menjadi capres di 2029. Tetapi yang ada adalah tetap mendorong program Prabowo Gibran ini dengan harapan kalau sukses maka paket ini mutlak menjadi paket terkuat 2029 Prabowo Gibran. Yang kedua, ini menarik nih. Nama yang terkuat sampai hari ini kan khususnya kami di relawan nggak ada alternatif lain bagi Pak Prabowo, yaitu tetap memilih Gibran sebagai 02-nya. Karena apa? Lihat saja kinerja Gibran hari ini. Gibran tidak pernah tampil di media untuk mempublikasi diri, tetapi selalu diikuti setiap kerja-kerja silent movement-nya ya. Silent movement yang dilakukan Gibran dari Papua sampai ke Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, semua dikelilingin tanpa bersuara. Nah, itu kan salah satu kinerja yang silent movement itu ya. Itu yang menunjukkan betapa dalam dan tajamnya komitmen Gibran untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Kalau kemudian yang terjadi nggak jadi sepaket yang maju, Pak Prabowo ternyata pasangannya bukan sama Mas Gibran, gimana teman-teman relawan tuh bakal ya, juga jadi nggak? patron kami, khususnya relawan ya, patron kami itu selalu akan mengikut arahan dari Pak Jokowi. Dan arahan Pak Jokowi sampai hari ini dengan Pak Prabowo itu masih satu, masih solid. Dan makanya sebenarnya kalau kita cermati juga soal kasus-kasus delegitimasi, membuat isu ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan sebenarnya dibangun dari lawan-lawan politik yang sudah sangat ketakutan, nggak ada lagi celah bahwa ketika kita berhadapan dengan Pak Jokowi, dimanapun dukungan Pak Jokowi itu akan sangat susah untuk dikalahkan dan ditaklukkan. Maka gerakan sejak dini untuk mendelegitimasi pengaruh Pak Jokowi itu dilakukan dengan berbagai macam cara kan. Nah, makanya kami relawan kenapa selalu berusaha untuk tampil menetralisir, menyampaikan informasi yang berimbang terhadap lawan-lawan politik yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi ini, karena mereka sudah bergerak sejak dini untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi menyampaikan nggak ada orientasi Gibran ke depan kecuali menopang pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode dan kesuksesan Asta Cita ya. Oke, sehingga singkat saja Mas Adi, menurut Anda peluang untuk 2 periode pasangan yang sama seperti sekarang Prabowo Gibran, kansnya berapa persen? Kalau ngomong kondisi sekarang? 50-50 Mas. Menurut orang Madura 50-50 itu 70-30. Lah? 70-nya yang mana, 30-nya yang mana nih? Itu 50-50 tadi. Ya 30-nya mungkin 2 periode gitu ya, tapi 70%-nya karena partai politik pengusung pemerintah per hari ini belum ada statement yang cukup clear, masih menunggu hilal politik kira-kira apa petunjuknya. Itulah yang saya sebut masih dalam ruang gelap yang tentu belum bisa ditafsirkan secara hitam putih.
Tapi bagi saya nanti pada akhirnya itu kan soal kuat-kuatan. Dari sekian begitu banyak nama yang bermunculan, disounding untuk menjadi calon wakilnya Pak Prabowo, itu pasti akan dilihat begitu banyak variabel-variabelnya. Misalnya dilihat dari partainya juga dong. Kan nggak mungkin partai misalnya runner up, nomor 2, nomor 3 itu tidak menyodorkan nama, entah itu pun siapapun namanya. Karena dalam logika koalisi biasanya yang disodorkan adalah soal bagaimana perolehan kursi di pileg. Yang kedua tentu yang dilihat itu adalah soal apakah nama yang disodorkan itu pertama ya, apakah aspek popularitas dan elektabilitasnya itu bisa menjadi insentif bagi calon presiden. Tentu yang ketiga itu adalah soal kira-kira yang dianggap tidak terlampau merugikan koalisi di masa-masa yang akan datang. Karena ada keyakinan bahwa kalau calon wakil presiden Pak Prabowo di 2029, maka dia akan memenangkan pertarungan, itu kan tiket besar sebenarnya untuk mengunci pilpres di masa selanjutnya. Kalau jadi partai variabel-variabel itulah yang kemudian harus dikompromikan, Mbak. Kira-kira kalau pasangannya, kalau kemudian yang diusung adalah wapresnya Mas Gibran, kira-kira partai mana yang akan mendukung? Apakah semua dari partai koalisi sekarang? Ya per hari ini yang kelihatan PSI sama partai relawan. Partai-partai yang lain sepertinya juga punya keinginan menyodorkan nama itu. Kapan kira-kira Golkar akan menentukan sikap nih, Bang Doli? Nah, saya kira sekarang ini nggak boleh disimpulkan, dan kami Golkar tidak jauh kemudian mau menghitung kalkulasi berapa persen kemungkinannya gitu loh. Karena pertama masih jauh ya, 3 tahun lagi. Segala kemungkinan dalam politik itu bisa terjadi apa saja gitu. Nah yang kedua, tadi saya katakan ini, dan ini saya tegaskan lagi, problem yang kita hadapi, problem bangsa yang kita hadapi ini nggak ringan, nggak apa namanya, nggak kecil gitu loh. Janganlah kemudian kita tambah beban lagi dengan main-main isu politik yang masih jauh gitu loh, dan kemungkinannya juga masih blur gitu ya. Nah oleh karena itu, jadi tapi nggak apa-apa. Artinya kalaupun sekarang PSI mau mencalonkan atau kasih sinyal lah katanya Mas Gibran buat calon presiden, nggak apa-apa, tapi berhenti sampai situ saja gitu ya, nggak usah lagi dilanjutkan diskusinya dan kemudian mencari nanti lawannya ini itu membuang energi kita ya. Sementara rakyat kita, bangsa kita ini sekarang sedang membutuhkan energi kita semua untuk bantu mereka yang sedang mengalami kesulitan dan seterusnya gitu ya. Bencana aja sekarang tuh belum beres. Masa kita di sana orang lagi ngurusin bencana, kita sibuk ngurusin nanti calon presiden siapa, wakil presiden siapa gitu. Nah menurut saya dan menurut Golkar, kita stop saja diskusi ini, nggak usah ambil kesimpulan nanti berapa persen kemungkinan Prabowo dengan Gibran segala macam. Nah kalau mau ada yang mau calon presiden, wakil presiden, ya baik-baik aja lah yang ada dalam kekuasaan, tunjukkan kinerjanya baik yang bisa dilaksanakan oleh rakyat, sehingga kalau nanti pun dia terpilih atau dinominasikan, kena prestasi kerjanya di mata rakyat, kira-kira begitu. Buat relawan itu juga sepakat dengan pernyataan Bang Doli? Iya, setuju dengan Bung Doli ya. Jadi memang saat ini kan Gibran ini kerja terus ya, termasuk mengunjungi korban-korban bencana di Sumatera Aceh. Jadi Pak Gibran nggak kepikir misalnya mau jadi 01, makanya statement Pak Jokowi itu 2 periode itu dalam rangka menetralisir, membuat semuanya ini guyup ya. Koalisi juga nggak terganggu untuk menopang asta cita Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan Mas Gibran sendiri nggak pernah bicara soal mau kemana dia 2029. Tapi ini kan semua interpretasi dari ya partai-partai tertentu. Kemudian mungkin PSI juga ingin mengangkat, menderek ya elektabilitas PSI di kemudian, karena ya Mas Gibran ini kan jaminan dari elektabilitas ya, jaminan elektabilitas, sehingga perlu juga di state seperti itu oleh Pak Ahmad Ali dalam rangka menarik simpati para pendukung Gibran di belakang layar. Saya pikir itu mungkin. Bang David, Mas Adi, terima kasih sudah datang ke studio. Bang Doli, terima kasih sudah terhubung lewat sambungan dalam jaringan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Bang.